Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, saudara-saudara sekalian. Semoga juga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan suatu berita dan ulasan yang menarik sekali terkait dengan kegiatan Capres Anies Rashid Baswedan di Makassar. Jadi setelah dia di Jakarta, acara di Bogor, menghadiri Ijtima Ulama, kemudian di Makassar, siang tiba dan mengikuti sarasian para alumni Universitas Negeri Makassar, dan sebuah sarasian yang berkumpul para tokoh di sana. Dan setelah itu dia hadir bertemu dengan para pendukung PSM Makassar, yaitu PSM adalah Persatuan Sepak Bola Makassar ya. Para pendukung ya, apa istilah kita ya. Ya, hadir dan berdialog dengan mereka, dan di luar dugaan mereka juga dan kita semua, ternyata Anies menjanjikan jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka dia akan membangun stadium-stadium bertaraf internasional di 10 kota di Indonesia setidaknya. Dan itu dia sudah buktikan, dia sudah mulai di Jakarta ketika beliau jadi Gubernur DKI Jakarta, yaitu seperti Jakarta International Stadium. Ternyata saudara sekali, di Makassar ini mengejutkan banyak pihak, terutama para peserta yang hadir, para supporter PSM Makassar yang hadir pada kesempatan tadi sore, karena ternyata Anies sudah menyiapkan maket dari stadium yang dijanjikan, yaitu stadium yang nanti kalau terpilih dan dibangun, rencananya berkapasitas sekitar 40-an ribu penonton. Rencananya akan bertaraf internasional, bertaraf FIFA ya, sesuai dengan standar FIFA ya, bertaraf nasional sesuai dengan standar FIFA. Dan saudara sekalian, itu maketnya diperlihatkan. Itu yang kemudian membuat para supporter sangat sangat terkejut dan bergelora, semangatnya berapi-api, dan mereka meyakini bahwa bila Anies terpilih sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres yang akan datang, dia akan melakukan itu karena dia adalah seorang yang komit terhadap janji-janji yang dia ucapkan. Dan dia pada kesempatan dia mengatakan juga bahwa dia akan membangun stadion bertaraf internasional berstandar FIFA di paling kurang 10 kota di Indonesia. Kemarin kalau tidak salah di Medan juga dia mengatakan seperti itu. Artinya kalau Medan juga akan dijanjikan salah satu kota yang akan dibangun itu. Tentunya mungkin di Sumatera ada 2, di Kalimantan mungkin ada 1, di Sulawesi mungkin ada 1, di Jawa mungkin ada 3, dan mungkin juga di NTB ada 1, dan lain, di Papua mungkin juga 1, Papua atau Maluku mungkin ada 1, dan lain sebagainya. Kita lihat saja yang pasti saudara sekalian, agenda termasuk di Makassar itu yang disebut dengan Mata Angin International Stadium itu yang kelak akan kalau terpilih Anies terpilih sebagai presiden, itu tentunya akan bisa direalisir. Tapi jika tidak terpilih, tentunya hal itu akan susah direalisir. Tetapi luar biasa karena maketnya sudah disiapkan dan diperlihatkan. Berikut ini kita hadirkan video yang menghadirkan tentang dialog Anies Rashid Baswedan dengan para supporter Makassar, dan menyampaikan tentang membuka maket rencana pembangunan stadion Mata Angin yang bertaraf internasional tersebut. Saudara sekalian, selamat berjuang dan mudah-mudahan sukses selalu, sukses Pilpres, sukses jagoanmu, yaitu tentunya dalam hal ini adalah Anies Rashid Baswedan. Selamat berjuang untuk bisa terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sampaikan di sini. Apa masalah yang di Makassar dianggap salah satu masalah yang penting untuk diselesaikan? Dan ternyata yang diungkapkan adalah tiadanya stadion di sini. Tiadanya stadion. Ini situasi yang kami alami di 2016 ketika kami mulai berkampanye di Jakarta. Kami tanya pada warga Jakarta, apa yang diharapkan warga Jakarta? ABCDE. Ternyata salah satu yang diminta adalah stadion yang juga diruntuhkan waktu itu. Tahun 2019 stadionnya diruntuhkan di sana.
dan kosong. Gubernur silih berganti, janji silih dikirimkan, kenyataan tak kunjung datang. Itu terjadi di sana. Jadi ketika kemudian kami katakan kami berencana bangun stadion, semua bilang, yang benar Pak, serius ini. Karena dulu pernah ada yang janji begitu juga Pak, tapi tak kunjung jadi. Mirip nggak dengan di sini? Percaya tidak sekarang kalau insya Allah bisa terbangun? Bismillah, bismillah. Tugas kita adalah mengecewakan orang-orang yang pesimis. Jadi kalau ada yang pesimis, insya Allah nanti berkecewa. Tapi yang optimis, insya Allah yang optimis akan menemukan kenyataannya. Kami serius ingin membangun stadion di sini. Bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Dan nanti akan kita tunjukkan rancangannya. Atau boleh tunjukin ke depan sekalian. Nah ini dia. Marketnya udah siap nih sekarang. Ini nah, ini marketnya. Oh udah kelihatan. Nah itu dia marketnya. Saya geser sebentar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Ini stadion ini dibangun dengan standar FIFA dan ramah lingkungan. Stadion dengan konsep green building. Artinya ketika 4-5 dekade ke depan anak cucu kita melihat ke stadion ini, mereka akan bilang orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan. Ini gambarannya. Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Mato Angin International Stadium. Dan saya perlu sampaikan, ini gambar ini khusus untuk di Makassar, tapi stadion besar insya Allah kita bangun lebih dari 10 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi kami terbuka dengan usulan-usulan nanti. Dan satu hal yang pasti, pengerjaannya 100% menggunakan tenaga Indonesia. Jadi kalau saya sampaikan, dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium, pada saat itu pesimisme di mana-mana. Semua mengatakan tidak mungkin, sudah pernah. Kenapa? Lahannya ada sengketa. Mirip tidak di sini? Di sana juga lahannya ada sengketa. Kemudian yang kedua, gonta-ganti rencana, gambar tak selesai. Lalu sekalian, kami terbiasa bekerja dalam senyap. Janji diungkapkan, lalu kerjakan seluruh prosedur dengan benar. Dan ketika proses pembangunan dilakukan, groundbreaking September 2019, 2 tahun sesudah kami dilantik. Dan ketika berjalan 4 bulan, pandemi mulai. Dengan pandemi mulai, tutup semuanya. Tapi tutup apa? Mereka semua terus mengerjakan. Justru ketika pandemi selesai, warga Jakarta kaget karena ada bangunan baru yang sangat besar ada di sisi utara Jakarta. Jadi insya Allah kami akan fokuskan ini satu-satu, menyelesaikan juga soal sengketa. Bicarakan dengan semua pihak, sabar, tenang, teduh, tuntas. Bila itu dikerjakan dengan baik, bicara baik-baik, insya Allah akan ada jalan keluar dan stadion ini bisa segera dibangun. Proses pembangunannya diperkirakan dari mulai groundbreaking sampai tuntas sekitar 3 tahun. Doakan bisa sesegera mungkin. Tapi untuk itu bisa berjalan memerlukan tanda tangan. Perlu tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan, tidak bisa ini dikerjakan. Tanda tangan didapatnya lewat apa? Lewat Pilpres. Jadi kalau gitu kita sama-sama bersiap-siap. Ikhtiarkan tanda tangan itu diberikan, kami ikhtiarkan stadion itu dibangunkan. Karena tanpa tanda tangan itu tidak bisa dimasukkan ke BBN. Betul tidak? Ya. Jadi kita bekerja bersama. Insya Allah dalam 3 tahun setelah groundbreaking bisa tuntas pembangunan. Dan ini adalah ikhtiar yang kita akan lakukan sama-sama. Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40.000 penonton di sini. Dengan 40.000 penonton bisa. Nah ini diputar sekalian ya, filmnya sekalian ya. Yuk, putar video ya. Itu saya sampaikan di sini.
kebangkitan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, hari ini menjadi sejarah kebangkitan PSM dan kebangkitan supporter. Ya, seperti tema yang telah dipaparkan, supporter menggugat. Nah, satu pesan kami menjadi seorang supporter ini, kita jauh-jauh Pak ya ke Parepare, karena stadion yang ada di Makassar sudah tidak ada. Ada pun menjadi candi. Nah, kita minta komitmen Bapak ketika Bapak terpilih menjadi presiden. Saya aminkan itu karena Bapak membentuk komitmen perubahan. Kita minta perubahan yang ada di Kota Makassar, terutama harapan supporter hari ini meminta Pak, minta tolong sekali nih, kita minta stadion Pak. Ya, itu yang kami minta dari supporter. Karena anak-anak ini kalau jauh-jauh orang pergi siksa karena terbiaya transportasi, biaya tenaga. Ya mungkin itu saja Pak, saudara supporter. Oke, kalau minta. Assalamualaikum.